Selamat pagi yang indah dan bahagia. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan tertanggal 19 Agustus 2025. Sebelum kita merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih banyak atas hari ini. Tuhan telah membangunkan tidur kami tadi pagi. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena semua kami anak-anak-Mu mau mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi, diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yeremia 33 ayat 10 sampai dengan 11 yang berbunyi, beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi peruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, di era digital saat ini, media sosial menjadi sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu, termasuk kesulitan, persoalan dan masalah hidup kita. Sehingga kondisi kita diketahui oleh teman, saudara dan kerabat yang jauh. Dan kita memperoleh dukungan mereka agar tegar menghadapi pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Namun, perlu diingat media sosial bukanlah alat curhat atau tempat berkeluh kesah yang tepat. Sebab tidak semua orang memberi komentar yang positif dan menawarkan solusi. Pasti ada komentar yang tidak bertanggung jawab atau negatif. Alhasil bukan solusi yang didapatkan, malah masalah baru yang menambah beban pikiran dan keresahan. Menghadapi masalah bukan berarti fokus kehidupan semuanya terarah pada masalah. Sebagai orang percaya kita harus berfokus atau berpusat kepada Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini menubuatkan tentang keadaan Yehuda dan Yerusalem yang hancur, yang tinggal reruntuhan. Situasi yang sangat memprihatinkan karena negeri tersebut hampir tanpa penduduk dan hewan. Dampak perang atau serbuan tentara Kasdim yang menyisakan gelombang persoalan dan masalah menerpa hidup bangsa Israel. Aktivitas ekonomi dan sosial atau kehidupan menjadi lumpuh. Itu yang terlihat di sana. Namun bagi mereka yang masih tersisa dan tinggal tetap berupaya melanjutkan hidup dan identitas selaku umat pilihan. Penghukuman dan masalah bukanlah akhir dari tindakan Allah atas Yehuda dan terutama penduduk Yerusalem. Penghukuman adalah cara Allah menegur mereka, bahkan memurnikan keyakinan agar hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Yeremia mengajak bangsa itu agar tidak fokus pada masalah tetapi pada Allah. Jika Allah menghukum, maka Dia pula yang memulihkan. Dialah yang memberi solusi melewati gelombang masalah yang bertubi-tubi itu. Inilah yang dikatakan Yeremia, di Yerusalem akan terdengar lagi suara kegirangan dan sukacita. Menghadirkan kesunyian dan kesepian bukanlah akhir tindakan Allah, karena rancangannya selalu adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Masalah tidak boleh membebani hidup dan membuat mereka semakin menderita. Cara pandang harus diubah dan digeser. Fokus pada kuasa Allah yang memberi pertolongan hingga dalam segala hal umatnya tetap mengucap syukur, beribadah dan memberikan persembahan syukur. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, setiap orang pasti menghadapi masalah dalam hidupnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa apapun masalah kita, jangan mengalihkan pandangan kita kepada yang lain. Tapi sebagai orang percaya harus berfokus
atau berpusat kepada Tuhan. Kita imani pasti Dia akan memberi hikmat agar kita mampu mencari jalan keluar dari masalah kehidupan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, dan buktikan ketaatan dan kesetiaan kita dalam menghadapi masalah. Karena dari situlah iman bertumbuh dan menghasilkan buah. Yakinlah bahwa kuasa Tuhan akan terus membimbing dan memelihara perjalanan hidup kita, apapun bentuknya untuk selamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang menanamkan ke dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, agar kami menjadi kuat untuk memecahkan dan mengatasi masalah kami. Kami pribadi lepas pribadi mempunyai pergumulan, kesulitan, persoalan, masalah, dan tantangan Tuhan. Karena itu Tuhan, tuntun dan pimpinlah kami, sehingga kami mampu melewatinya. Tuhan, pada hari ini kami mau melakukan pekerjaan kami masing-masing. Kami mau serahkan pekerjaan kami, agar Tuhan memberikan semangat bagi kami, sehingga kami menjadi kuat untuk melakukan pekerjaan kami masing-masing. Kami juga meminta dengan kerendah hati, berkati, lindungi, sertai, jagai, peliharalah kami, agar kami Tuhan menjadi terberkati. Kami berdoa dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.